Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lahan pertanian memang kita harus pertahankan karena ini sektor adalah sangat vital. Masih ingat pesan Bung Karno, mati hidupnya suatu bangsa tergantung dari pangan. Kalau pangan tidak ada, negara tidak ada. Ini kehidupan ini tidak, peradaban ini nggak ada kalau tidak ada pangan. Nah, pangan ada sangat vital. Nah, oleh karena itu kita yang pertama bagaimana menekan, membatasi agar lahan pertanian itu jangan dijadikan alih fungsi lahan, itu jangan terjadi. Yang kedua, kita melakukan ekstensifikasi. Banyak lahan-lahan yang bisa kita bangun untuk sektor pertanian. Ada potensi besar kita, itu lahan rawa. Itu adalah lahan mineral, ada 10 juta hektar seluruh Indonesia. Nah, ini kita bisa optimasi, kita bisa ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi adalah ada lahan rawa sekarang, kurang lebih 500.000 hektar. Nah, itu tanam 1 kali, bagaimana tingkatkan menjadi 3 kali. Nah, ini kita langkah-langkah ke depan. Tetapi lagi-lagi lahan itu harus kita pertahankan, lahan pertanian. Banyak bupati yang mengeluarkan perda, gubernur perda, agar sektor pertanian jangan alih fungsi ke sektor lain, khususnya properti dan seterusnya. Yang pertama adalah kita kerjasama dengan Kementerian PU, bisa normalisasi sungai. Kami kemarin ke Demak, kita lakukan normalisasi sungai. Kemudian kalau di pertanian, untuk perlindungan petani kita menggunakan asuransi. Jadi kalau kena musibah banjir, dan seterusnya, kekeringan, itu digantikan oleh asuransi. Itu untuk perlindungan pada petaninya. Nah, kalau masalah sungai, banjir kita kerjasama dengan Kementerian PU, bagaimana normalisasi sungai dan seterusnya. Itu kan ditanggung jawab di Kementerian PU. Nah, kemudian di pertanian, kemudian yang kena banjir kemarin, kami baru pulang dari Jawa Tengah, itu ada banjir di Gerobokan, Demak, Kendal, Demak. Kami datang memberi bantuan yang dulu diasuransikan, nggak ada masalah, langsung dapat bantuan dari asuransi. Kemudian kita memberikan benih gratis, kemudian alat mesin pertanian. Kemudian yang menarik adalah ada yang masih sudah mau panen tapi kena di Kendal, sudah mau panen nih, tetapi tiba-tiba banjir. Lalu kita memberikan alat mesin pertanian, combine harvester. Jadi panen cepat. Alhamdulillah terselamatkan. Sebagian terselamatkan dengan alat combine, alat panen. Karena kalau panen manual itu lama. Ya bisa tumbuh baru selesai panen. Bisa tumbuh padinya. Ini kondisi pangan dunia. Ini kondisi iklim yang tidak menentu. Climate change itu terjadi di belahan dunia. Ini masalah global, masalah dunia. Kemudian Indonesia juga kena dampaknya. Itu ada El Nino. El Nino ini ekstrim. Penurunan produksi itu sampai 26%. Ini bisa kita lihat. Nah, ini El Nino ekstrim. Nah, apa solusi cepat dan solusi solusi jangka panjang? Solusi cepat adalah Pulau Jawa khususnya, kita pompanisasi seperti yang kita lihat ini. Kita melakukan pompanisasi karena ini adalah sawah upland, tak ada hujan. Nah, kita yang paling cepat adalah kita pompa air dari sungai Begawan Solo, misalnya Cimanuk, Berantas, kemudian Sungai Musi,
seluruh sungai-sungai yang ada di Indonesia kita pompa airnya naik yang sawahnya sudah siap. Karena kalau kita bangun sawah itu butuh waktu yang lama. Sedangkan sekarang saat ini kita butuh pangan. 3 bulan ke depan kita butuh lagi. Nah kita harus tanam sekarang. Ada 500.000 hektar di Pulau Jawa, luar Jawa target kita 500 berarti 1 juta hektar. Kita tanami sekarang. Nah, ini kan solusi cepat. Nah, kemudian yang kedua adalah pupuk. Ini kan hanya 50% diberikan tahun 2024. Alhamdulillah Bapak, ini berita gembira. Ini harus disampaikan berita gembira untuk petani seluruh Indonesia. Bapak Presiden sudah setuju, insya Allah dalam waktu dekat SK-nya turun, naik 2 kali lipat. 4,7 menjadi 9,55 juta ton. Nah ini alhamdulillah sudah dipenuhi. Kemudian ada anggaran biaya tambahan 5,8 triliun untuk pomponisasi dan alat mesin. Ini diberikan hibah secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah Presiden juga sudah setuju. Enggak sulit. Swasembada paling lama 3 tahun. Itu paling lama swasembada kembali. Karena dulu di era Pak Presiden, di era kami dulu periode pertama 3 kali swasembada. Dan swasembadanya sempurna. Jadi artinya kita bisa. Justru kita pikirkan sekarang bagaimana bisa ekspor. Kalau rawa ini kita kembangkan, katakanlah 1 juta hektar per tahun, 5 tahun, aku yakin 3-4 tahun sudah ekspor. Tapi dengan catatan, tiap tahun kita kelola 1 juta hektar. Tiap tahun, minimal. Itu ekspor. 3 tahun, 4 tahun sudah ekspor. Jagung dalam waktu dekat saya kira. Jagung, jadi harus kita selesaikan satu-satu. Dulu kan sudah swasembada jagung, swasembada beras, bawang merah, kita swasembada sampai sekarang. Nah ini kemudian juga waktu itu pertama sejarah kita ekspor ayam, telur ke negara lain, kambing. Nah komoditas kita banyak yang bisa kita tingkatkan produktivitasnya. Persoalan ini harus ada semacam kebijakan yang berpihak pada sektor pertanian. Seperti sekarang sudah berpihak, kenapa? Pupuk kita tambah 2 kali lipat, itu luar biasa. Bapak Presiden luar biasa. Jadi ini adalah berita gembira untuk petani Indonesia. Memang ada 3 faktor. Yang pertama adalah pupuk berkurang 50%. Ini sudah kembali karena harga bahan baku pupuk dunia naik 2 kali lipat. Sehingga Bapak Presiden sudah perintahkan naik 2 kali lipat. Jadi 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Ini sudah naik, 1. Ini sudah selesai ya. Yang kedua adalah ada sistem kartu tani. Kartu tani itu dibagikan masif untuk seluruh Indonesia. Ternyata ada 20% petani kita tidak mampu menggunakan ini, kartu tani. Yang remote area, jauh dari kota, kemudian katakanlah di Papua, Kalimantan, perbatasan, dan seterusnya tidak ada sinyal. Nah, itu tidak dapat pupuk. Nah, belum lagi yang petani kita yang lupa PIN. Jadi lupa PIN, ya selesai. Nggak bisa ngambil pupuk. Nah, kita rubah menggunakan KTP. Nanti dengan KTP saja sudah bisa ngambil pupuk. Jadi, 2. Ketiga, nah ini El Nino. Dulu El Nino juga kita pernah terjadi 2015, tapi persiapannya lebih baik sehingga hasilnya lebih bagus. Nah kalau kebutuhan itu dan ada cadangan, ya 34 juta ton, 35 juta ton beras itu sudah. Sekarang produksi kan 31 itu sama dengan kebutuhan. Artinya apa? Cadangan harus impor. Ya ini 34 saya kira sudah. Dulu kita 34 swasembada. 34 juta ton. Kita kan sudah pernah swasembada 3 kali. Jadi swasembada bukan sesuatu yang sulit. Sekarang bagaimana memikirkan kita ekspor dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.
Nah, ini yang menarik. Kalau kita ingin berkompetisi, bersaing dengan negara lain, itu mutlak kita bertransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Ini bisa kita lihat. Jadi dulu menggunakan sapi, menggunakan traktor, tanam gunakan manual nih. Ini menggunakan rice transplanter. Kemudian yang lainnya dulu memupuk, herbisida dan seterusnya. Dulu manual, kita menggunakan drone. Panen, alat panen, itu manual, pakai aneh-aneh sabit dan seterusnya. Kita menggunakan alat. Nah, bisa bandingkan, bisa bayangkan. Dulu itu 1 hektar 20 orang. 20 orang, kalau menggunakan combine harvester, itu 1 orang. Jauh sekali, Pak. Jauh sekali. Jadi kalau mau berkompetisi negara lain, mau efisien, gunakan teknologi. Sehingga kita harus bertransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Tahu untungnya apa, keuntungannya apa? Produksi bisa 2 kali lipat, karena indeks pertanamannya 2 kali lipat. Karena lebih cepat panen, lebih cepat dan seterusnya, semua menggunakan teknologi, lebih cepat ngolah, lebih cepat tanam, lebih cepat panen dan seterusnya. Nah, ini kalau ngolah tanam atau tanam itu bisa 3 jam, selesai 1 hektar. Kalau 1 orang menanam untuk 1 hektar itu 20 hari. Nah, 1 orang. Dan ada lagi yang kadang tidak diperhatikan orang. Kalau tanam manual, umurnya yang tanam pertama untuk 1 hektar, tanam terakhir beda 20 hari. Karena 20 hari tanam, benar nggak? Ada kesenjangan waktu. Berarti ini nanti tanaman umurnya tidak seragam. Ada yang matang, ada yang setengah matang, ada yang matang. Nah, losisnya bisa 20%. Ini yang kadang tidak diperhitungkan. Tapi kalau pakai mesin, umurnya beda cuma jam, 1 hari, ya kan? Umurnya sama, losis tadi yang 10% sampai 20%, itu tidak ada. Sudah menggunakan sekarang. Jadi mekanisasi kita dulu 2014 itu kalau tidak salah ya, itu dibandingkan dengan Vietnam, Thailand itu hanya per hektar menggunakan teknologi hanya 0,1, kalau 0,1 sampai 0,5 horsepower, tenaga kuda Inggris istilahnya, HP. Nah, sekarang meningkat. Waktu itu Thailand itu 2,1. Sekarang kita kejar 2004 sampai 2019 itu sejajar Thailand. Nah, kita sekarang bagaimana kejar Jepang, Taiwan, Korea Selatan kita kejar. Tanpa teknologi nggak mungkin. Apa teknologi? Efisien dalam biaya. Bisa menekan biaya 60%. Meningkatkan planting index 2 kali lipat. Artinya 2 kali produksi kan. Dulu tanam 1 kali menjadi 2 kali. 2 kali tanam bisa jadi 3 kali. Kemudian tentu efisien, kemudian produktivitasnya tinggi kan dibanding dengan manual. Karena tadi ada losis dan seterusnya. Keuntungannya luar biasa. Yang terpenting adalah milenial sekarang bonus demografi. Petani milenial mau ikut bercocok tanam karena 1 menguntungkan, 2 menggunakan teknologi tinggi. Milenial tidak akan tertarik sektor pertanian kalau tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua, kalau sudah menguntungkan, karena kami akan bangun kawasan industri, kawasan pertanian modern itu 200.000 hektar. Nanti di sini semua menggunakan teknologi. Khusus 200.000 hektar ini bagaimana sejajar dengan Korea dan Jepang. Khusus 200.000, paham enggak maksud? Belum seluruh Indonesia. Nanti ini kita replikasi, kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Jadi mulai tanamnya di kawasan ini, itu Proyeknya di mana tuh? iya di Sumatera Selatan dengan Kalimantan Selatan. Nah, ini nanti mulai mekanisasi, Kalimantan Tengah, ini mekanisasi, tanamnya mekanisasi, ngolahnya mekanisasi, panennya mekanisasi, packagingnya itu menggunakan RMU. Semua teknologi sehingga petani menguntungkan. Petani menguntungkan, sektor pertanian menguntungkan, milenial ikut karena menggunakan teknologi tinggi. Nah, ada bonus demografi. Milenial ini dengan Gen Z, generasi Z, itu ada 60%.
momentum ini harus digunakan dengan baik. Bagaimana tertarik sektor pertanian? Karena ada hal yang menarik, yaitu menguntungkan, efisien, dan menggunakan teknologi tinggi. Jadi ini harus transformasi sosial, transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern, juga transformasi sosial bergerak di sektor lain, iya kan? Akhirnya ini pemuda-pemuda ini produktif, anak bangsa ini produktif. Kenapa? Semua bekerja. Jadi di sini karena di sini efisien, bukan dilema, justru ini dipindahkan sektor lain yang jauh lebih menguntungkan. Iya kan? Padat karya enggak. Tadi 20, tinggal katakanlah 2 orang yang kerja, 18 ini adalah bertransformasi sektor lain. Ada 11 provinsi kita fokus, ya. Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Aceh, dan lain-lain. Ini ada potensi 11 provinsi yang potensial untuk lumbung pangan kita. Nah, ini menarik. Dulu aku sudah sampaikan, Indonesia ini kita harus membangun cold storage. Jadi bangun di pinggir laut. Jadi ini seperti bank pangan. Jadi kalau peak season, panen puncak, ini serap masuk. Oke. Sehingga harga tidak pernah jatuh karena katakanlah pemerintah yang kendalikan. Kalau off season, panen sedikit, kita keluarin. Jadi harga selalu stabil. Di samping dia menjadi gudang, ya, warehouse untuk menyimpan pangan, tapi menjadi stabilisator. Kenapa? Di saat panen puncak, jadi juga pemerintah menjadi off taker, ya, diserap masuk. Di saat off season, kita keluar. Kalau ada lebihnya, kita langsung ekspor. Sehingga petani tidak pernah merasa dirugikan. Petani sederhana. Kalau petani kita mau swasembada, itu paling mudah. Petani beri sarana produksi, jamin harga menguntungkan, petani untung, selesai. Pasti swasembada. Win-win solution, ya? Iya. Jadi kita petani tersenyum, konsumen bahagia. Nah, inilah warehouse tadi, katakanlah kita bangun cold storage kemudian silo, kita bangun penyimpanan pangan, beras seperti ini. Ini bisa menjadi stabilisator, tetapi juga bisa fungsi untuk menjaga petani, menjaga harga di tingkat petani. Bisa juga seperti bank pangan, kan? Jadi nanti harga tinggi baru dilepas. Kalau katakanlah harga rendah, ambil DP petaninya untuk berproduksi kembali, kan? Nah, setelah harga tinggi baru dilepas. Bisa. Kami perhitungkan, itu bangun saja 5 titik dulu. Sumatera, Lampung, Jakarta, Surabaya, Makassar. Iya, itu kita bangun titik-titik dan ini semua mengirim barang ke situ. Dan bangunnya besar. Juga Dubai sudah melakukan. Negara ini sangat besar. Bandingkan coba dengan Jerman, dengan Rusia. Ada musim salju 4 bulan, 5 bulan. Gila, jauh lebih berat. Kita ini 12 bulan bisa tanam. Itu kita coba kembangkan, seperti ada pangan lestari, hidroponik, kita kembangkan. Tetapi untuk rumah tangga, supaya gini deh, kalau pangan lestari di rumah tangga ini tanam batang cabai 10 batang aja, itu mencukupi untuk keluarga. Mengurangi belanja untuk ke pasar, kan, tanam sayur, jadi sayur, cabai, pelihara ayam, ikan, pekarangan rumah, itu sudah membantu rumah tangganya, sudah membantu suaminya kalau suaminya kerja di pertanian, untuk pengeluarannya tidak perlu ke pasar, tetapi panen hidroponik, kita panen di pekarangan, dan itu sehat. Kalau ini kita lakukan, program ini dilanjutkan, ini sehat. Iya, coba kalau hal yang sama, tidak ada gejolak cabai,
nggak ada gejolak sayur, nggak ada gejolak yang bisa, gejolak telur karena bisa, apalagi program ke depan, program makan gratis. Jangan lihat makan gratis itu berdiri sendiri, tapi multiplier efeknya, ekonominya, bergerak ekonomi di desa. Karena ada telur, pelihara ayam, ini ada ikan, pelihara ikan, ada sayur-sayuran, ada beras, ada daging. Udah, ekonomi ini bergerak di desa dan ekonomi bisa tumbuh dari desa. Berapa lapangan kerja terbuka? Restoran terbuka, warung-warung terbuka, kemudian tanam sayur nanti pasti berkembang pesat. Gini deh, ada orang yang punya kepentingan bila mana ada impor. Itu kan dimaklumi juga ya, tapi ada kepentingan jangan mengganggu sektor pertanian dengan mengeluarkan statement supaya impor dan seterusnya. Impor itu sama dengan menghidupi petani negara lain, khusus sektor pertanian. Lah, kenapa sih bukan petani kita yang kita sejahterakan? Iya kan? Pilih petani Indonesia atau petani negara lain. Nah, jadi kami himbau kepada seluruh yang terkait sektor pertanian, ayo kita bangun pertanian. Menterinya, Kementerian Pertanian tidak bisa kerja sendiri. Betul. Kita gandengan tangan, termasuk wartawan. Kalau ada baik-baik sektor pertanian, beritakanlah, ya. Iya, seperti yang kita lakukan ini, sehingga kita ini mari tumbuh bersama. Kita jaga ini negeri yang kita cintai. Jangan kita ego. Ada generasi itu milenial, generasi Z menunggu akan melanjutkan perjuangan kita semua. Itu food estate kita harus lanjutkan. Itu Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Menhan itu visioner. Penduduk ini semakin bertambah, enggak mungkin berkurang. Solusinya adalah pertanian skala besar, pertanian modern. Jawabannya adalah food estate. Pernah kami kerja, food estate itu bukan hari ini ditanam besok tumbuh. Kalau hari ini ditanam besok tumbuh itu jin dan jun. Jangan sudah. Ini food estate kami tanam, kemarin tanam jagung. Tumbuh dengan baik. Dan ini, ada lagi yang pelintir bahwa itu pot. Coba perhatikan, memangnya pot di bawahnya. Nah, coba lihat yang tadi. Ini, itu baru waktu itu seumur dengan jabatan saya. 40 hari saya katakan nggak bisa dijawab dengan retorika, dengan narasi. Langsung tanam terjawab. Tuh, memangnya ada potnya. Dulu kan diputar katanya ada potnya, nggak ada kan? Jadi sudah, yang suka mengganggu ini tolong sabar dikit ya, jangan mengganggu negara, mengganggu dirimu sendiri dan keluargamu. Benar nggak? Pangan ini strategis, vital, jangan coba-coba bermain-main sektor pangan. Nah ini buktinya. Nah ini nanti food estate kami juga bangun dulu di Rawa, berhasil. Yang padi tuh. Berhasil kan, masih ada fotonya bisa ditunjukkan. Ini pangan jangan diganggu. Ini iya kesini. Jadi orang yang selalu mengatakan gagal, orang yang mengatakan gagal, memang itu bayangkan kalau dia lahir pada saat mau merdeka, bambu runcing melawan meriam, terus dia lahir merdeka, pasti mengatakan tidak mungkin. Kalau orang petarung itu membahas gagasan, bukan membahas kegagalan. Orang visioner membahas masa depan negara, termasuk food estate. Solusi bangsa ini food estate, kita harus lanjutkan. Dan harus dikerjakan, bukan diomongin. Betul, Pak. Jadi istilahnya jangan omon-omon. Bukan petani saja, termasuk wartawan. Harus ada spirit yang kuat. Bapak menunggu kan tadi, itu karena ingin mewawancarai saya. Saya mulai subuh nih, saya sudah datang terima tamu dan seterusnya. Nah, itu ada spirit seperti Bapak menunggu. Sabar. Jangan tiba-tiba mengatakan, aduh, ini kok kita menunggu lama. Sama ini harus sabar. Tahun pertama dulu produksinya yang kita bangun nih,
Ini di mana nih? Kalimantan Selatan. Coba dulu kalau musim hujan itu naik perahu-perahuan. Sekarang musim kemarau terbakar, ekspor asap. Kita langsung rubah menjadi pertanian modern, food estate, ini hasilnya. Jadi kalau mau sukses yang saya tahu, itu bekerja. Biasanya kalau ada orang selalu mengeluh, pasti gagal. Orang mengeluh itu gagal, ujungnya gagal. Kalau mau sukses, pantang mengeluh, pantang menyerah.